Telak, penangkapan Aziz Samsudin oleh Ketua KPK membungkam cocot Novel dan kawan-kawan. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Peraturan pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK semakin memanas. Setelah tekanan mereka ke Firly Bahuri mental, kini geng Novel Jas mengangkat Febri Diansyah sebagai jubir di kantor darurat mereka. Kritikan pedas ke Jokowi dampak terdepaknya Novel dari BEMSI. Kami dan PKS bisa jadi senjata terakhir mereka. Meski begitu, nyali Firly tak surut sedikit pun. Ia semakin garang mengusut kasus korupsi sepupu Novel di ibu kota. Kerennya lagi, Firly juga tak segan menyeret politisi yang telah berjasa mengangkatnya dulu. Penetapan Aziz Samsudin sebagai tersangka membuktikan integritas seorang Firly Bahuri yang tak perlu diragukan lagi. Ocehan geng Novel dan cecunguknya yang menyebut Firly melakukan kriminalisasi pegawainya telak terbantahkan. Mungkin dia akan dikenang sebagai ketua KPK yang mewarisi keberanian pasca Antasari Azhar. Bedanya, Firly hidup di era Jokowi, di mana keberaniannya melindas dedemit negara tanpa ada gangguan kepadanya. Coba jika ia hidup di era mantan, bisa-bisa kena kriminalisasi. Sebelumnya diberitakan bahwa Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin resmi menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Elit Partai Golkar tersebut dijemput paksa dari rumahnya pada Jumat 24 September 2021 malam. Aziz langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Menurut Firly, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi dalam perkara rasuah Aziz Samsudin, kemudian dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Ia selanjutnya membeberkan konstruksi kasus rasuah politikus Golkar tersebut. Bermula pada sekitar Agustus 2020, Aziz Samsudin menghubungi Stefanus Robin 47 atau SRP dan meminta tolong untuk mengurus kasus yang melibatkannya, juga Alisa Ganado atau AG yang tengah dilakukan penyelidikannya oleh KPK. Menurut Firly, Maskur Husain kemudian menyampaikan kepada Aziz Samsudin dan Alisa Ganado untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah 2 miliar rupiah. Stefanus Robin 47 juga menyampaikan langsung kepada Aziz Samsudin terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh Aziz. Firly mengatakan untuk teknis pemberian uang dari Aziz Samsudin dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan rekening bank milik Maskur Husain. Selanjutnya, Stefanus Robin 47 menyerahkan nomor rekening bank dimaksud kepada Aziz Samsudin. Ia menegaskan, KPK tidak pernah pandang bulu dalam menjerat siapapun yang terlibat rasuah. Dia berharap penangkapan terhadap Aziz Samsudin dapat menjadi peringatan kepada semua pihak. Di bulan September ini menjadi momen paling mengenaskan antara Firly Bahuri dan Aziz Samsudin. Namun bedanya, Firly menyampaikan kabar tidak baik bagi Aziz, sedangkan Wakil Ketua DPR itu mengumumkan kabar gembira untuk Firly. Sebagaimana diketahui, pada Sabtu 25 September 2021, Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan Aziz Samsudin sebagai tersangka kasus suap. Sementara pada Jumat 13 September 2019 lalu, Aziz yang kala itu menjadi Ketua Komisi 3 juga merilis kabar bahwa Firly Bahuri terpilih menjadi KPK periode 2019-2023. Penetapan tersangka oleh Ketua KPK ini menjadi titik balik kekuatan KPK sesungguhnya. Lembaga anti rasuah yang sebelumnya dinilai selalu tebang pilih dalam menangani kasus, hanya mengandalkan OTT receh dan bermain pencitraan lewat media, kini berubah drastis di tangan Firly. Sikap tegasnya sukses membuat nyali gembong Novel yang bertahun-tahun menguasai KPK jadi ciut nyali, termasuk sepupunya yang kini ketar-ketir kalau-kalau akan menyusul jadi tersangka. Kalau orang yang dulu berjasa mengangkatnya saja disikat kalau korupsi, apalagi orang semacam Anies yang tak berhubungan sama sekali. Justru keberadaan Novel dan kawan-kawan yang dipuja SJW yang membuat aksi bersih-bersih Ketua KPK terhambat. Gerombolan penyidik semacam Novel dan kawan-kawan yang sebenarnya membuat kinerja KPK mandul. Berisik soal bansos, tapi mingkem soal korupsi lahan di DKI. Akhirnya masa kejayaan Novel dan kawan-kawan sudah sirna. Firly yang dulu ditolak kini berbalik menolak ia berada di KPK. Firly adalah tipe petarung sejati yang tak akan menunduk di gertak walau sejengkal. Jangankan demo para bocil yang kemarin mengultimatum presiden, wakil rakyat saja ia libas. Harusnya Novel sadar kalau perbuatan kotornya di KPK kini menemui titik ujung. Karena hidup ibarat roda berputar, ada saatnya kebaikan menggantikan semua kejahatan yang telah dilakukan. KPK harus berdiri tegak sebagai lembaga anti korupsi sejati. KPK harus berdiri tangguh di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintiran orang. Di saat negara ini terus mendapat apresiasi luar biasa dari luar negeri, harusnya tak menyesalkan apresiasi pada KPK. Tentunya Firly adalah yang sosok yang bisa mewujudkan itu semua. Pelan-pelan kita tunggu aksinya membenahi marwah KPK setelah sukses menyingkirkan para begundalnya. Kemarin Aziz Samsudin diberi rompi orange, besok bisa jadi orang kesayangan Novel juga ikut memakainya.
Begitulah kura-kura. Berpola pikir FPI, Febri dan Novel bikin KPK tandingan. Komisi pinggir kali, ditulis oleh Manuel di siwar.com. Ngeri, Febri Diansyah dan Novel Baswedan ini adalah dua saudara erat yang begitu nggak suka sama pimpinan KPK sekarang ini, yakni Irjen Firly Bahuri. Kalau saya nggak suka sama Firly karena Firly lembek banget sama Anies Baswedan yang diduga terlibat dalam korupsi. Ketidaksukaan itu normal. Tapi kalau Febri Diansyah dan Novel Baswedan sepertinya sangat posesif sama ketua KPK dan pimpinan KPK yang baru ini. Mungkin karena mereka nggak dapat panggung di sana dan ditekan. Karena Firly Bahuri ini adalah sosok yang kelihatannya tegak lurus. Saya nggak tahu apa motivasi Febri Diansyah yang seringkali nyinyirin Firly Bahuri dan juga KPK tanpa puluhan pegawai gagal tes wawasan kebangsaan alias TWK. Orang-orang gagal ini memang merupakan tokoh penting di KPK, penting dalam diduga melindungi kasus korupsi kakap. Tapi kalau Novel Baswedan gak suka banget sama Firly, kelihatan dari sejarahnya. Secara sejarah, Novel Baswedan itu pernah jadi anggota polisi. Dia ini kompol, jabatannya tinggi. Bahkan dia ini menjadi tim leader dari sekelompok polisi-polisi yang mengusut kasus pencurian sarang burung walet. Dulu di era SBY, Novel Baswedan itu gelarnya kompol. Komandan gitulah levelnya. Kompol ya, jangan pikir yang aneh-aneh. Dia ini diduga menyalahgunakan wewenang sebagai kepala polisi di Polres Bengkulu. Novel Baswedan yang adalah sepupu Anies Baswedan ini bahkan sampai disebut iblis. Irwansyah yang adalah korban penyiksaan Novel Baswedan mengatakan bahwa Novel Baswedan itu iblis. Ngeri banget. Iblis itu kan paling jahat serilem. Bukan lagi dunia loh. Bahkan Irwansyah dan 6 korban penyiksaan lainnya melakukan konferensi pers soal hal ini. Mari kita simak pengakuannya yang saya ambil langsung dari website Benar-Benar dan Bukan Abal-Abal. Kami disiksa dan kemaluan kami disetrum. Ulangi. Kami disiksa dan kemaluan kami disetrum. Kalau saudara tahu, beliau atau Novel itu biadab. Lebih-lebih dari PKI, ujar Irwansyah dengan emosional. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena pendarahan dan tidak ada di BAP. Dalam pengurusan kasus pencurian sarang burung walet, ada polisi yang mengaku bahwa Novel meminta bikin keterangan palsu yang tidak sesuai dengan aslinya. Bahkan di berita lainnya dituliskan bahwa Novel dikenakan pasal penganiayaan dalam melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana karena dia ada di lokasi saat interogasi. Ngeri amat sih. Lalu sekarang dia berubah menjadi orang yang berjenggot dan celananya yang ada di atas mata kaki. Nggak percaya? Silahkan lihat berita ini. Akhirnya di era SBY juga, dia dipindahkan ke KPK dan menjadi bintang di sana. Menjadi superstar, menjadi lembaga super body yang dibuat oleh Ibu Megawati saat ia menjabat menjadi presiden, karena tahu bahwa penggantinya adalah titik-titik. Novel Baswedan di sana merajalela dan membuat banyak sekali ketidakjelasan. Dia puas main-main di KPK. Dia merasa lembaga super body ini adalah tempat paling cocok. Kenapa? Karena dia bahkan bisa membuat narasi-narasi calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Dulu saya sih merasa KPK ini keren, Novel Baswedan ini keren, sampai-sampai dia disiram air keras. Maksud saya mungkin lebih tepatnya ditatasi air keras, karena dampaknya di mata saja. KPK ini saya anggap sebagai lembaga keren dan Novel termasuk Febri ikut di dalamnya. Tapi lama-kelamaan saya menjadi geli sendiri sama KPK. Apalagi saat Novel dan Febri keluar-keluar soal TWK yang sudah benar menyaring para pegawai yang terindikasi tidak punya nilai yang cukup untuk wawasan kebangsaan. Apalagi Novel yang agamis itu datangi PGI untuk klarifikasi kalau dia bukan Taliban. Gue nggak bilang dia Taliban, tapi mungkin pakaiannya saja kali ya. Lalu didukung oleh penciut di Twitter. Febri Diansyah, dia ini orang yang rajin bikin Twitter, membuat narasi KPK dilemahkan. Tunggu, KPK dilemahkan? Salah, justru KPK diperkuat karena Novel dibuang. Lihat saja setelah KPK membuang Novel CS tanpa pesangon, kasus korupsi besar-besar yang selama ini tertutup dibuka lebar-lebar. Novel nggak kebagian di dalamnya. Kejaksaan Agung selama ini yang lebih kelihatan diam, langsung menyerang koruptor busuk. Apakah mungkin karena dilindungi Novel dan teman-temannya? Seperti Novel dukung Anies. KPK lembek di era Novel, banyak main belakang. Tempe kenyang tuh. Makanya nggak heran kalau sekarang mereka yang dulunya tolak jadi ASN KPK, ditolak lagi ketika sudah ngemis lagi jadi pegawai KPK yang adalah ASN. Sekarang, mereka lagi ngemper tuh di pinggiran KPK. Bikin KPK tandingan, kayak FPI aja. Apa jangan-jangan mereka FPI versi KPK? Bikin gubernur tandingan. Begitu.